Let's stop wasting time. Halo Sobat Indo TV dimanapun sahabat berada, semoga selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Amin. Sebelum kita lanjut ke alur cerita filmnya, jangan lupa klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa juga untuk komen, like, dan nyalakan tombol loncengnya ya sahabat. Oke, jangan terlalu lama basa-basinya, kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Cerita diawali dengan seorang wanita yang bernama Janet yang terjebak di dalam dunia kuantum selama bertahun-tahun silam. Janet merupakan ibu dari Hope sekaligus istri dari Hank, seorang pemilik teknologi sains yang berhasil membawa Janet kembali ke dunianya yang sekarang. Kembali ke masa kini, kita dipertemukan dengan seorang laki-laki yang bernama Scott yang murah senyum, dan kehidupan Scott Lang berubah 180 derajat menjadi jauh lebih mudah pasca ia diketahui bergabung dengan Avenger untuk menyelamatkan dunia. What's next? Where does the ride take you? Sementara itu, sang putri yang sangat dicintai Casey sedang berada di usia-usia remaja yang penuh idealisme dan suka memberontak. Are you sure? I mean, it was kind of hard to see through all that tear gas you fired. I did find this though. Di waktu tengah makan keluarga, Casey tidak sengaja membocorkan bahwa ia bersama Hope dan Hank sedang mengerjakan penemuan baru untuk bisa terhubung dengan dunia kuantum tanpa perlu berada di sana. Huh? What are you three up to? Science. Whoa, what are they building? Di saat Casey menyalakan temuannya dan menjelaskan tentang kegunaan alat itu, Janet bergegas untuk menghentikan temuan mereka. Dan benar saja, apa yang Janet pikirkan ketika penemuan tersebut aktif. Mereka tanpa sadar mengirimkan sinyal dan akhirnya penemuan itu membawa mereka ke dalam dunia kuantum. Dunia kuantum merupakan dunia yang cukup kompleks dan tidak sesederhana seperti yang mereka pikirkan. Scott Lang bersama putrinya terpisah dengan Janet, Hank, serta Hope. We should be dead. Why aren't we? Janet yang sudah mengenal dunia itu kemudian bergegas untuk menemukan Scott dan Casey yang terancam bahaya dari musuhnya yang bernama Kang. Anytime look around. It's beautiful. All right, we're outside. Tidak lama kemudian datanglah makhluk yang berbentuk seperti matahari dan mulai menyerang mereka. Scott akhirnya merubah menjadi raksasa dan berhasil mengalahkan makhluk itu. Namun datanglah makhluk lain yang lebih besar. Scott pun berlari untuk menyelamatkan diri. Tidak lama kemudian datanglah penduduk asli kuantum dan membunuh makhluk itu. Setelah menyelamatkan mereka, Scott dan Casey ditahan oleh penduduk kuantum dan dibawa ke markasnya. What was that ship looking for? Keep your voice down. Di sisi lain, Hope dan Hank masih tidak percaya dengan apa yang mereka alami dan meminta Janet untuk menjelaskannya. Hank bertahun-tahun meneliti dunia kuantum namun tidak pernah mengetahui jika di dunia kuantum sangatlah luar biasa. It's a secret universe beneath ours. Di tempat lain, sesampainya di markas penduduk kuantum, Scott bertemu dengan makhluk yang berbicara aneh dan mereka memberikan sebuah cairan untuk diminumkan kepada Scott. Setelah Scott meminum cairan itu tanpa disadarinya, dirinya bisa mengerti dan memahami apa yang dibicarakan oleh makhluk penghuni kuantum dan akhirnya mereka berteman. No, I'm okay. I'm okay. Di saat Fab sedang bertanya kepada Scott, datanglah seorang pria bernama Quas yang mempunyai keahlian untuk membaca sebuah pikiran dan memberikan jawaban kepada Fab. Yeah, that's right. How did you know that? Quas menanyakan kepada Scott kenapa dirinya berada di sini. Scott dan Casey memberikan penjelasan kepada penduduk asli kuantum bahwa mereka berasal dari atas sana, yaitu bumi. Tidak lama kemudian datanglah pemimpin mereka yang bernama Centaura dan menjelaskan jika Scott dan Janet berasal dari dunia luar, maka sang penakluk akan mengejarnya. Right now, let's just find the others. Is that building alive?
Was mencoba membaca pikiran Scott tentang dunia kuantum, namun hasilnya nihil. Scott dan Jesse tidak mengetahui tentang apa yang terjadi di dunia kuantum. Okay, they're telling the truth. Centaura memerintahkan pasukannya untuk membawa mereka pergi dikarenakan mereka berasal dari dunia lain dan tidak mau mengambil resiko. Scott bertanya kepada Centaura apa yang telah terjadi di sini. Centaura akhirnya menjelaskan kepada Scott bahwa ada seorang yang berasal dari dunia lain yang sama seperti mereka datang ke dunia kuantum dan menjajah dan membunuh penghuni kuantum. Dan pastinya pasukan Conqueror akan datang menangkap mereka berdua. Sementara di sisi lain, Janet bertemu dengan segerombolan makhluk aneh. Janet pun melawan makhluk itu, namun hal itu hanyalah sebuah lelucon saja. Ternyata segerombolan makhluk itu adalah sahabat Janet di masa lalu dan memberikan sebuah kendaraan berupa iwak pari untuk mempermudah mereka untuk menemukan Scott dan Casey. Saddle up, man. Janet, Hank, dan Hope akhirnya pergi ke tempat sahabat lamanya yang bernama Krylar. Sesampainya di tempat itu, Janet meminta minuman kepada penghuni kuantum dan akhirnya Hank dan Hope bisa mengerti tentang apa yang diucapkan oleh makhluk penghuni kuantum. Tidak lama kemudian, datanglah pesawat besar dan bersandar di tempat mereka. Ternyata pesawat itu ditumpangi oleh sahabat lamanya Krylar. Janet pun meminta bantuan kepada sahabatnya untuk menemukan Scott dan Casey. I thought you... Is anyone starving? I'm starving. Namun disayangkan, Krylar yang dahulu bersama-sama menantang Conqueror, namun justru dirinya yang sekarang bekerja kepadanya dan memberikan informasi tentang keberadaan Janet. Pasukan Conqueror diperintahkan oleh Kang untuk membawa Janet berserta yang lainnya untuk dibawa kepadanya. Namun, Janet memberikan perlawanan. Pertempuran pun akhirnya terjadi. Janet, Hope, dan Hank berhasil mengalahkan mereka dan melarikan diri menggunakan pesawat yang dikendarai oleh Krylar. Kita kembali ke Scott dan Casey. Tidak lama setelah berbincang-bincang tentang keadaan rakyat kuantum yang tersiksa oleh sang penakluk, secara tiba-tiba datanglah pasukan Conqueror dan menyerang mereka. Scott yang awalnya hanya ingin membawa putri kesayangannya kembali ke bumi dan menghiraukan pertempuran itu. Namun, Casey yang mempunyai jiwa sosial dan tidak bisa melihat orang lain kesusahan, akhirnya pergi menolong Centaura yang sedang tidak berdaya menggunakan kostum Ant-Man yang diberikan kepada Hank tanpa sepengetahuan Scott. Look, momentum, right? Jump, tap, right? One move, jump, tap. I know how to do it, Dad. Like that. Secara tiba-tiba datanglah sebuah mesin penghancur yang terdiri hanyalah kepala saja. Welcome back to the quantum realm, Scott. What? Is someone in there? Ternyata mesin penghancur yang terdiri dari kepalanya saja adalah musuh lamanya, yaitu Darren, yang telah dikalahkan oleh Scott dan tubuhnya dibuat sekecil mungkin lalu dibuang ke dunia kuantum. Finished me down. Surprised to see me? Darren ditemukan oleh Conqueror dalam keadaan tidak bernyawa, dan di saat itulah dirinya diberikan kehidupan kembali. Darren berubah menjadi sebuah mesin penghancur dengan sebuah nama Modok. Jangan pakai L ya, karena nanti artinya berbeda. Darren is dead! From him. He's the future. Modok akhirnya membawa Scott dan Casey ke markas Conqueror dan menahannya. Face to face. Sementara di pesawat, Hope menanyakan kepada sang ibu siapakah Conqueror itu. Janet menjelaskan kepada Hope dan Hank bahwa Conqueror adalah seseorang yang pernah diselamatkan olehnya di saat dahulu di waktu masih berada di dunia kuantum. Who are you so afraid of? Flashback ke masa silam. Janet menemukan sesuatu yang terjatuh di alam kuantum di saat dirinya berada di sana seorang diri.
Di saat Janet ingin melihat benda apa yang terjatuh, dirinya diserang oleh monster dan diselamatkan oleh seseorang lelaki yang bernama Kang. Seiring berjalannya waktu, mereka bersama-sama memperbaiki pesawat yang dikendarai oleh Kang dengan harapan bisa keluar dari alam kuantum menggunakan pesawat itu sebagai jalan satu-satunya. And you'll be there. It took ages, but we did it. Kang dan Janet semangat memperbaiki pesawat multidimensi dan akhirnya pesawat itu bisa hidup kembali. Di saat Janet memasangkan inti energi kapal, Janet diperlihatkan flashback silam tentang perilaku yang telah dilakukan oleh Kang. Entire worlds. Kang adalah seorang yang berasal dari masa depan dan memiliki teknologi dan kostum super canggih dan telah membunuh banyak Avenger di universe lain. Stay away. Akhirnya Janet mengurungkan niatnya untuk kembali ke bumi karena takut akan terjadi bencana besar yang mungkin belum pernah terjadi di bumi jika mereka berdua keluar bersama. And how many worlds will die? Sebelum pesawat itu berfungsi sepenuhnya, Janet akhirnya menggunakan kostumnya kembali dan mengeluarkan inti energi yang telah terpasang di kapal dan mencoba membawa inti energi itu pergi sejauh mungkin. Namun disayangkan, dirinya dibuat tidak berdaya oleh Kang dengan kekuatannya. Akhirnya Janet mengeluarkan blue chip yang dia miliki untuk merubah inti energi kapal menjadi lebih besar dan bisa menahan Kang keluar dari alam kuantum. I blew up his core. Kita kembali ke Scott dan Casey. Scott diperintahkan oleh Conqueror untuk mengambil inti energi pesawat kembali dengan jaminan keselamatan sang buah hatinya Casey. Yes, that's not a surprise. All of it. Sebagai seorang ayah yang baik, Scott rela berkorban demi anaknya dan langsung menuruti perintah untuk mengambil inti energi. But I'm the man who can get you home. Kang membuka portal ke tempat inti energi itu berada. Darren memperingati Scott untuk tidak berlama-lama berada di dalam sana, dikarenakan sesuatu akan terjadi badai kemungkinan. You'll have to shrink down and pass through the eye of the storm. Once you're in there, the more your mind will come undone. Di saat Scott berada di dalam keadaan mulai semrawut ora karuan, di waktu keadaan itu terjadi, Scott mendengar suara putrinya dan meminta sang ayah tetap hidup dan bisa kembali. Di saat itulah, para bayangan pikiran Scott menjadi sepemikiran untuk bekerja sama mengambil inti energi pesawat. Same thing. Scott dan bayangannya dengan semangat untuk mengambil inti energi, namun usahanya gagal. Tidak lama kemudian datanglah Hope dan bersama-sama mengambil inti energi dan berhasil membuat inti energi mengecil seperti sebelumnya. Setelah Scott dan Hope berhasil mengambil inti energi, Janet datang dan meminta inti energi yang dipegang oleh Scott. Namun Scott dengan enggan memberikannya, dikarenakan Scott khawatir tentang keadaan sang buah hatinya. Tidak lama kemudian Kang datang dan mengambil inti energi itu. Scott menagih janji kepada Kang, namun Kang tidak pernah menepati janjinya. Where is my daughter? Hal itu membuat Scott marah dan mencoba menyerangnya. Akan tetapi Kang sangatlah kuat. Scott dan Hope akhirnya kalah. Di pesawat, Hank diserang oleh Darren sang mesin penghancur dan berhasil membuat pesawat itu kandas. Janet akhirnya dibawa oleh Kang ke kerajaannya. Di saat Hank pingsan, dirinya dibawa oleh semut-semut peliharaannya yang begitu sangat cerdas.
Ternyata semut-semut itu masuki lubang kuantum yang sama di saat mereka terhisap, namun keluar pada waktu yang berbeda. Berlangsung bertahun-tahun silam yang membuat mereka berevolusi lebih cerdas dan berkembang. Mereka mencoba memberikan sinyal di saat Hank berada di dunia kuantum. Expanding their knowledge, their science, becoming more advanced. Di sisi lain, Casey berhasil meloloskan diri dari tentara Conqueror dan mencoba membebaskan Centora. Centora. Setelah berhasil membebaskan Centora, mereka langsung bergegas ke sebuah ruang kontrol hologram dan meretas siaran hologram yang sedang digunakan oleh Conqueror. Inside! We've reached the tower! I'm with Centora! Casey menggunakan hologram itu untuk mengajak penduduk kuantum untuk berperang bersamanya dan melawan Conqueror untuk mengakhiri masa penjajahan di alam kuantum dan mendapatkan kemerdekaan. Like, all we do is just lose. Dengan semangat yang diberikan oleh Casey, penduduk kuantum akhirnya bersemangat untuk berperang bersamanya. Di saat Kang mengetahui hologram miliknya telah dibajak oleh Casey, Kang memerintahkan Modok untuk mencarinya dan membunuhnya. Killer. Setelah memberikan informasi kepada penduduk kuantum, Casey dan Centora membebaskan para tahanan dan mengajak mereka untuk ikut berperang bersamanya. Tidak lama kemudian, Modok datang dan mulai menyerang mereka. Di saat situasi mulai tidak terkendali, Kang ingin keluar membawa pasukannya menggunakan pesawat yang sudah dimodifikasi olehnya yang mampu membawa semua pasukan bersamanya. Namun secara tiba-tiba Scott datang dan merubah dirinya menjadi superhero raksasa dan mulai menghancurkan pertahanan kerajaan Kang. Di saat Scott ingin mendekati pesawat, Scott diserang oleh pertahanan kerajaan Kang dengan tembakan beruntun. Hal itu membuat Scott tidak bisa bergerak dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak lama kemudian, datanglah para penduduk kuantum untuk membantu Scott berperang dan ingin mengambil wilayah mereka kembali dan mendapatkan kemerdekaan. This is our home! Let's take it back! Di saat para penduduk kuantum dan pasukan Kang berperang, Casey berlari dan ingin membantu sang ayah untuk menghentikan pesawat itu. Namun Modok datang dan menyerangnya. We had a deal. Dengan keadaan terpojok, Casey akhirnya menggunakan blue chip yang dia miliki untuk merubah menjadi raksasa dan mengalahkan Modok dengan bogem mentah yang tepat mengenai wajahnya. Modok akhirnya kalah. Casey meminta kepada Modok untuk menghentikan kejahatannya dan menasehati Darren untuk berhenti berbuat jahat dan melakukan hal baik menjadi seperti Avenger. Mendengar hal itu, akhirnya Darren sadar dan ingin bergabung melawan Kang. My daughter! Melihat pesawat Kang mulai diluncurkan, Scott dan Hope akhirnya bekerja sama menghentikan pesawat itu dan berhasil menghancurkannya. Scott akhirnya bisa bertemu kembali dengan putri kesayangannya. I love you too. Centora mengajak penduduk kuantum untuk mengambil alih menara dan mengambil rumah mereka kembali. Melihat pesawat yang dia miliki rusak dan keinginan untuk keluar sirna, akhirnya Kang muak dan marah. Kang dengan amarahnya turun tangan untuk menghadapi Scott dan penduduk kuantum. Kang dengan kekuatannya memporak-porandakan pasukan penduduk kuantum. Scott, Casey, dan Hope datang dan mengambil alih untuk menghadapi sang penakluk. Namun, Kang mempunyai kekuatan yang dahsyat dan mereka tidak mampu menandingi kekuatannya. Son of a... Kang membuat perlindungan terhadap dirinya dari pasukan semut. Akan tetapi ribuan pasukan semut lainnya datang dan menyerangnya. Namun tetap saja pertahanan yang Kang buat tidak bisa ditembus.
Di saat pertahanan Kang tidak bisa ditembus, Darren datang dan menghancurkan pertahanan itu dan mengorbankan dirinya. Darren. Are you okay? Setidaknya Darren bisa melakukan hal baik dan bisa menjadi seorang Avenger. Yeah, no, you're in. Di dalam pesawat, Janet memberitahukan bahwa dirinya berhasil membuat portal untuk kembali ke bumi. Janet meminta kepada Scott, Casey, dan Hope dan Hank untuk bergegas ke tempat Janet berada. Mereka akhirnya bergegas untuk masuk ke dalam portal itu. Namun disayangkan, di saat Scott ingin masuk ke dalam portal itu, Kang datang dan menyerangnya. Kang berhasil meloloskan diri dari pasukan semut, namun kostum yang dikenakan olehnya telah hancur oleh pasukan semut, dan kekuatan yang dia miliki tidak bisa digunakan kembali. Akhirnya, Kang dan Scott berkelahi menggunakan kekuatan manusia. Di saat portal mulai tertutup, Hope datang dan membantu Scott untuk mengalahkan Kang. Scott dan Hope akhirnya berhasil mengalahkan Kang dan mengurung dirinya di dalam inti energi. Akhirnya Scott dan Hope bisa berkumpul bersama dengan keluarganya kembali. Di bumi, Scott menjalani kehidupannya yang normal dan bahagia bersama keluarganya kembali. Namun Scott juga masih suka memikirkan tentang kata-kata yang Kang ucapkan, yaitu walaupun dirinya tidak keluar dari sana, maka yang lain akan menghancurkanmu. Akan tetapi Scott mencoba menghiraukan kata-kata itu dan menikmati yang dirinya lakukan sekarang, dan tidak mau memikirkan hal-hal yang belum pernah terjadi kepadanya. Film pun akhirnya selesai.